Pernahkah Anda merasa insentif dan aturan saja tidak cukup membakar semangat kerja tim Anda? Mereka mungkin patuh, tapi apakah mereka benar-benar termotivasi? Jika Anda merasakan hal ini, Anda tidak sendirian. Banyak pemimpin bertanya-tanya bagaimana cara membangun motivasi yang tidak hanya sesaat, tapi berkelanjutan dan tulus dari hati. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah teori motivasi yang lahir dari konteks pendidikan di Indonesia, yang saya sebut teori motivasi integratif manusiawi sistem keteladanan, atau lebih simpelnya model Badrut. Teori ini lahir dari sebuah pemikiran sederhana namun mendalam. Motivasi yang sejati tidak bisa dipaksa dengan aturan atau dibeli dengan bonus semata. Motivasi yang kuat itu tumbuh ketika seseorang merasa pekerjaannya bermakna, ketika ia diperlakukan dengan adil, dan yang terpenting ketika ia punya panutan untuk diikuti. Jadi, lupakan sejenak tentang stick and carrot. Mari kita selami 3 pilar utama yang membangun motivasi sejati. Pilar pertama adalah pendekatan manusiawi. Ini bukan sekadar basi-basi, tapi tentang pengakuan tulus terhadap kebutuhan emosional, psikologis, bahkan spiritual setiap anggota tim. Bayangkan seorang kepala sekolah yang tidak hanya bertanya tentang target kurikulum, tapi juga bertanya, bagaimana kabar Bapak atau Ibu hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Interaksi yang penuh empati dan penghargaan seperti ini akan menyentuh sisi terdalam seseorang. Dampaknya, tumbuhlah motivasi intrinsik, loyalitas, dan keikhlasan dalam bekerja. Bukan lagi bekerja karena diawasi, tapi karena merasa dihargai. Selanjutnya, pilar kedua adalah pendekatan sistem. Sisi manusiawi penting, tapi tanpa struktur yang jelas, organisasi bisa menjadi kacau. Disinilah peran aturan kerja yang adil, sistem penghargaan dan sanksi yang transparan, serta target kinerja yang terukur menjadi krusial. Sistem yang baik menciptakan rasa keadilan dan kepastian. Setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan mereka dapatkan jika berprestasi. Pendekatan sistem ini menumbuhkan motivasi rasional. Ia membangun disiplin, konsistensi, dan profesionalisme. Jadi, sisi manusiawi menyentuh hati, sementara sisi sistem menata langkah. Nah, ini dia pilar ketiga yang menjadi kunci pengikat semuanya, keteladanan pemimpin. Inilah yang membedakan teori ini. Seorang pemimpin tidak cukup hanya membuat aturan atau memberikan empati. Ia harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang ingin ia tanamkan. Jika pemimpin ingin timnya disiplin, ia harus datang paling pagi. Jika ia ingin timnya ramah, ia harus menjadi orang yang paling murah senyum. Jika ia ingin timnya berintegritas, ia tidak boleh kompromi pada kejujuran. Keteladanan ini punya kekuatan magis. Ia menumbuhkan motivasi moral, rasa hormat yang tulus, dan bahkan rasa malu untuk bermalas-malasan. Ketika tim melihat pemimpinnya berjuang paling keras, mereka akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi, bagaimana ketiga komponen ini bekerja bersama? Bayangkan sebuah segitiga, di puncaknya adalah keteladanan pemimpin yang menjadi sumber inspirasi. Di kedua sisi dasarnya ada pendekatan manusiawi dan pendekatan sistem yang saling menyeimbangkan. Pemimpin yang menjadi teladan akan mampu menerapkan sistem yang adil sekaligus berinteraksi secara manusiawi. Kombinasi inilah yang melahirkan motivasi kerja yang tinggi dan berkelanjutan. Jika salah satu saja hilang, motivasi akan timpang. Aturan ketat tanpa sentuhan manusiawi akan terasa menindas. Pendekatan manusiawi tanpa sistem yang jelas akan membuat organisasi tidak punya arah. Dan tanpa keteladanan, semua aturan dan ucapan manis hanya akan menjadi omong kosong. Secara ringkas,
Premis utama teori ini adalah motivasi kerja yang kokoh akan terbentuk apabila kebutuhan batin terpenuhi melalui pendekatan manusiawi. Arah kerja jelas melalui sistem yang baik. Dan semangat dibakar oleh keteladanan pemimpin. Pemimpin bukan lagi sekadar manajer, tapi ia adalah penghidup makna kerja. Ia menciptakan lingkungan yang hangat secara emosional, tertata secara struktural dan inspiratif melalui tindakannya. Inilah resep untuk melahirkan motivasi yang bertahan lama, bukan motivasi anget-anget tahi ayam. Teori ini sangat relevan, tidak hanya untuk sekolah atau madrasah, tapi untuk organisasi manapun yang ingin membangun budaya kerja yang positif dan berkinerja tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah model ini relevan dengan kondisi di tempat kerja Anda? Coba bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan. Dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama tentang kepemimpinan dan pengembangan diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.